Tori menghentikan langkahnya tepat di tengah jalan itu. Ia menatap ke depan, melihat Gamon dan Gabon yang berdiri dengan posisi tegak sempurna. Dari arah pintu istana, sekelompok wanita berjalan mendekat dengan langkah yang anggun. Gaun yang mereka kenakan berkilau lembut saat terkena cahaya. Barisan itu dipimpin oleh Ratu Peri Sinta, dan di belakangnya Ratu Lilith, kemudian Anko, Zahra, dan para wanita istana lainnya. Meskipun hari itu penuh dengan perayaan dan kegembiraan, pikiran Tori sebenarnya sedang dalam terbebani. Ada kebingungan yang mendalam di kepalanya karena ia harus menyampaikan niatnya untuk meminta izin menikah lagi dengan seorang wanita dari klan naga. Tori menatap wajah-wajah orang yang menyambutnya dengan sangat ramah. Ia berusaha tetap mempertahankan senyumnya. Beberapa waktu kemudian, kerumunan di luar mulai membubarkan diri. Semua orang penting, para petinggi, dan jenderal telah berkumpul di dalam ruangan utama Istana Singa Terbang. Ruangan itu sangat luas dengan pilar putih tinggi yang berjejer di sisi kiri dan kanan. Sebuah kursi besar yang merupakan tempat duduk penguasa berada di tepat di tengah ruangan. Tori duduk di kursi utama. Sinta mengambil tempat duduk di sisi kanannya. Sementara itu, Lilith, Anko, dan Zahra duduk berjajar di sisi kiri. Gamon, Gabon, Roka, dan para jenderal lainnya berdiri dengan sikap hormat di depan mereka. Ibu dari Sinta, yang merupakan Ratu Peri terdahulu, menatap Tori dengan lembut. Anakku, sejauh ini kau sudah berusaha dengan keras. Istirahatlah beberapa waktu. Jangan memaksakan dirimu, anakku. Terima kasih atas kepeduliannya, Ratu Peri. Gabon, Roka, apakah ada sesuatu hal yang penting ingin kalian sampaikan? Tuanku, sekarang negara Singa Terbang telah mencapai puncak kedamaiannya. Tidak ada masalah yang serius, Tuan. Gabon, yang berdiri di sampingnya, menatap lurus ke depan dengan wajah yang kaku. Itu benar. Justru itu masalahnya. Damai bukanlah tempat yang cocok bagi kami klan Barba. Jiwa Bloodseeker kami butuh peperangan. Mendengar ucapan Gabon, beberapa prajurit klan Barba yang berada di belakang nampak menganggukkan kepala mereka dengan pelan. Gamon mengeluarkan tawa kecil yang terdengar sangat kasar. Kami sudah terlalu lama berlatih tanpa bertempur sungguhan, penguasa. Tori memperhatikan wajah para jenderalnya satu demi satu dengan seksama. Aku tahu, tidak lama lagi aku akan mengajak klan Barba untuk bertempur. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang serius ingin aku sampaikan kepada istriku. Mendengar kata-kata itu, para jenderal mulai saling pandang satu sama lain dengan raut wajah yang bertanya-tanya. Wah, asik. Jika penguasa bilang begitu, pasti ini akan seru. Beberapa prajurit di barisan belakang ikut tertawa kecil mendengar celutukan Gamon. Sinta kemudian meraih dan memegang tangan Tori yang berada di atas sandaran kursi. Suamiku, apa yang ingin kau katakan kepada kami? Lilith yang duduk di sisi kiri langsung menyambar dengan nada suara yang menggoda. Apakah kau ingin menikah lagi, sayang? Seluruh ruangan mendadak menjadi sangat hening. Para jenderal dan prajurit menahan nafas mereka. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara sedikit pun. Tori terdiam membisu selama beberapa detik sebelum menjawab. Ada yang ingin aku sampaikan, yang mana ini terkait dengan klan naga dan juga takdirku. Sinta menatap wajah suaminya dengan ekspresi yang sangat serius. Suamiku, katakan saja. Bagiku sudah terbiasa jika kamu harus pergi jauh lagi. Tori menghela nafas yang sangat panjang, seolah sedang membuang beban di dadanya. Tapi sepertinya belum bisa aku katakan sekarang. Oh ya, bagaimana dengan Fami dan Maitam? Surya yang sejak tadi berdiri berjaga di dekat pintu besar istana segera menyahut. Master, mereka baik-baik saja dan mereka juga menunggu, Master. Baiklah, di mana dia? Suruh dia masuk. Siap, Master. Surya berbalik ke arah pintu dan memberikan isyarat tangan kepada penjaga di luar. Pintu besar itu kemudian terbuka perlahan. Fami melangkah masuk lebih dulu ke dalam aula. Ia berjalan dengan kepala menunduk penuh hormat. Di belakangnya, Maitam menyusul dengan langkah yang mantap.
Tatapan matanya tajam, menyapu seisi ruangan. Ia berjalan tegak dan sama sekali tidak menundukkan kepalanya kepada siapapun. Fahmi berhenti di depan Tori dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, Tuan Tori. Jika bukan karena Anda, saya pasti sudah tewas. Tori mengangkat tangan kanannya sedikit ke udara untuk menyuruh Fahmi berhenti membungkuk. Tidak perlu bersikap seperti itu, Fahmi. Tapi, bagaimana kau bisa berakhir di Pulau Wak-Wak? Aku sendiri tidak tahu. Kejadian itu saat aku dan teman-temanku mendaki, dan saat itu... Mak Hitam tiba-tiba memotong perkataan Fahmi dengan suara beratnya. Tidak perlu kau mengatakan jika itu menyakitkan bagimu, Fahmi. Beberapa orang di dalam ruangan itu menoleh serempak ke arah Mak Hitam. Sosok itu berdiri dengan kokoh tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun di hadapan penguasa. Tori mengangguk pelan setuju. Baiklah, tidak perlu diceritakan sekarang. Istirahatlah. Sementara kalian akan berada di alam bukit jiwa, aku masih belum bisa mengantar kalian kembali. Mak Hitam justru melangkah maju sedikit lebih dekat ke arah kursi singgasana Tori. Lihatlah dirimu. Kau yang tadinya hanyalah bocah kecil yang lemah, sekarang menjadi seorang yang luar biasa. Aku dengar kau berada di dunia atas. Ajak aku serta manusia. Aku juga ingin bertambah kuat. Ucapan Mak Hitam itu membuat beberapa jenderal dari klan Barba menoleh dengan penuh minat. Mereka amat tertarik dengan keberanian dan aura yang dipancarkan oleh Mak Hitam. Tori tersenyum mendengar permintaan itu. Baiklah, kau bisa bergabung dengan klan Barba sementara ini. Kau bisa mengajarkan kemampuanmu juga jika berkenan. Saat waktunya tiba, aku akan menyertakan dirimu. Gamon tertawa dengan suara yang sangat puas hingga bahunya berguncang. Kami menerima siapapun yang ingin bertempur. Aku tidak akan menahan diri. Ya, itu yang kami suka. Pertemuan di ruangan itu pun berlanjut untuk beberapa saat lagi. Beberapa laporan singkat mengenai kondisi wilayah disampaikan oleh para menteri. Setelah selesai, satu persatu orang di ruangan itu mulai keluar meninggalkan aula. Waktu terus berjalan hingga malam telah tiba. Ini Tori sudah berada di dalam ruangan pribadinya yang terletak di bagian dalam istana. Di dalam ruangan itu hanya ada Sinta, Lilith, Anko, dan Zahra. Tori duduk di kursinya, kemudian menoleh ke arah istri-istrinya yang berdiri mengelilinginya. Sinta melangkah mendekat dan berdiri tepat di hadapan Tori. Suamiku, sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Sebenarnya berat rasanya ingin aku mengatakan ini. Katakan saja sayang, kami akan mendengarkan dengan seksama. Anko tetap berdiri di dekat jendela yang terbuka, menatap ke arah luar sejenak sebelum menoleh. Zahra hanya berdiri diam sambil menundukkan kepalanya sedikit. Tori menatap mereka satu persatu dengan pandangan yang dalam. Sekarang, aku telah diakui sebagai bagian dari klan naga. Tapi, untuk mempererat hubungan, mereka memintaku untuk menikahi salah satu wanita dari klan naga. Dari awal, aku tidak menginginkan hal seperti ini harus terjadi. Tapi... Suamiku, dari awal aku tidak pernah keberatan kau menikah lagi, entah itu dengan manusia atau lainnya. Aku tahu kau seperti apa, tidak seperti iblis cabul yang ada dalam dirimu. Suasana di dalam kamar itu menjadi sangat hening sesaat setelah Sinta bicara. Hei, kenapa aku dibawa-bawa? Tori berusaha keras untuk menahan senyum kecil agar tidak meledak di depan istri-istrinya. Lilith kemudian melangkah lebih dekat lagi ke arah wajah Tori. Entah itu yang mulia Troy atau penguasa Tori, aku anggap kalian sama, karena aku melayani orang yang sama. Aku tidak keberatan kau menikah lagi. Jika itu untuk perubahan dan pengaruh yang lebih besar, kenapa tidak? Zahra nampak menganggukkan kepalanya dengan pelan setuju, dan Anko menatap lurus ke arah Tori dengan wajah tenangnya. Tori kemudian menundukkan kepalanya sedikit karena merasa tersentuh dengan pengertian mereka. Aku tahu kalian akan memberikan jawaban seperti ini, tapi satu hal lagi yang ingin aku sampaikan. Jika aku menikahi wanita dari klan naga, maka
kalian berempat, aku akan menikahi kalian dengan benar. Aku akan membawa kalian keluar." Mendengar janji itu, Lilith tersenyum dengan lebar hingga matanya menyipit. Kau sungguh menghargai kami sayang. Aku sangat senang. Sinta juga mengangguk dengan gerakan yang sangat lembut. Zahra memberikan senyuman kecil yang tulus. Anko pun berjalan mendekat dan berdiri tepat di samping Tori. Tori bangkit dari kursinya dan berdiri tegak. Ia memandang wajah para istrinya sekali lagi. Aku tidak ingin kalian. Tidak perlu kau mengucapkan suamiku. Lebih baik kau istirahat sayang. Bagaimana jika kami memijitmu? Lampu minyak di dalam ruangan itu mulai diredupkan. Tirai-tirai jendela yang tebal pun ditutup dengan rapat. Suara angin malam yang dingin terdengar berhembus pelan di luar bangunan istana. Mereka semua duduk berdekatan di area tempat tidur yang luas. Tidak ada lagi pembicaraan mengenai masalah politik atau pernikahan yang berat. Suasana di dalam kamar menjadi sangat tenang dan damai. Tori mengelurkan tangannya dan mematikan lampu utama ruangan. Seluruh ruangan seketika menjadi gelap gulita. Malam itu, mereka semuanya beristirahat dan tidur bersama di dalam satu ruangan yang sama dengan penuh ketenangan. Cahaya bulan di luar menembus sedikit celah tirai, menerangi lantai kamar sebelum semuanya benar-benar sunyi. Beberapa waktu telah berlalu. Di dalam salah satu ruangan penginapan di benteng naga abadi, suasana nampak tenang. Sebuah lampu kristal yang besar menggantung kokoh di langit-langit kayu yang penuh dengan ukiran detail. Di bawahnya, sebuah meja rendah berbahan kayu jati berada di tengah-tengah ruangan. Di atas permukaan meja itu tergeletak sebuah buku jiwa dengan sampul berwarna gelap. Tiba-tiba, buku itu mulai bergetar dengan frekuensi yang cepat. Cahaya putih terang mulai memancar dari sela-sela halaman buku tersebut. Cahaya itu membentuk sebuah lubang portal putih yang membesar tepat di atas meja. Udara di dalam ruangan itu mendadak bergetar hebat akibat tekanan energi. Dari dalam portal itu muncul Tori diikuti oleh 4 wanita lainnya, yaitu Sinta, Lilith, Anko, dan Zahra. Mereka melangkah keluar satu persatu ke lantai kayu di ruangan penginapan itu. Begitu mereka semuanya sudah menginjakkan kaki, lubang portal itu menutup kembali dan mengecil hingga menghilang. Ruangan kembali menjadi sunyi. Tori mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut ruangan untuk memastikan keamanan. Tori menoleh ke arah para istrinya. "Baiklah, sekarang aku akan menyampaikan kepada kepala keluarga api." Kami akan menunggu suamiku. Pergilah sayang. Kami akan menunggu di sini. "Baiklah, aku akan segera kembali." Tori kemudian melangkah menuju pintu dan keluar dari ruangan penginapan tersebut. Pintu tertutup rapat di belakangnya, dan di luar ruangan, lorong-lorong penginapan nampak dipenuhi oleh para penjaga klan naga yang berdiri siaga. Beberapa penjaga segera membungkukkan badan dan memberikan hormat saat melihat Tori berjalan lewat. Tori berjalan lurus menelusuri lorong menuju komplek kediaman utama klan naga api. Bangunan itu berdiri dengan sangat megah, ditopang oleh pilar-pilar besar berwarna merah dan emas. Di sisi kanan dan kiri gerbang masuk, obor-obor api menyala dengan terang, memberikan hawa panas di sekitarnya. Penjaga gerbang segera mendorong pintu utama yang berat itu hingga terbuka. Di dalam aula besar, Agnisura selaku kepala klan keluarga naga api duduk dengan tenang di kursi utama. Beberapa anggota keluarga inti berdiri di samping kanan dan kirinya. Agnirek nampak berdiri dengan tangan bersedekap di dada, sementara Agnisubi berada sedikit di belakang dengan posisi menunduk. Tori melangkah masuk ke tengah aula dan berhenti tepat beberapa meter di depan kursi Agnisura. "Kepala keluarga, saya datang untuk menyampaikan sesuatu." "Oh, benarkah? Katakan, semoga saja ini adalah berita yang baik." Saya bersedia menikahi Agnisubi." Mendengar pernyataan itu, beberapa anggota keluarga klan naga api yang hadir nampak saling pandang dan tersenyum puas. Agnisura tertawa dengan suara yang sangat keras hingga menggema ke seluruh ruangan. Jawaban yang bagus. Tidak masalah, sekalian meresmikan pernikahan dengan para istrimu lainnya. Aku akan memutuskan jadwal pernikahannya." "Terima kasih, kepala keluarga."
Saudara Tori, sekarang kita akan menjadi keluarga. Tentu saja, Saudara Knirek. Di sisi lain, Agni Subi tetap pada posisinya dan menunduk. Wajahnya terlihat memerah. Ia sesekali melirik ke arah Tori dengan gerakan yang sangat cepat. Tori menangkap lirikan itu. Ia menatap Agni Subi sejenak, lalu memberikan senyuman tipis tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Agni Subi hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan pelan, tanpa berani mengangkat wajahnya lebih tinggi. Suasana di dalam ruangan itu pun mulai ramai dengan pembicaraan mengenai berbagai persiapan. Dan beberapa hari kemudian, di halaman utama benteng Naga Abadi telah berubah total. Lokasi itu kini menjadi area perayaan yang sangat besar. Sebuah panggung tinggi dibangun tepat di tengah-tengah halaman. Bendera-bendera dari 7 klan naga berkibar dengan gagah di atas tiang-tiang tinggi. Obor-obor api raksasa menyala di sepanjang dinding benteng. Suara tabuhan genderang besar mulai terdengar bersaut-sautan. 5 orang mempelai wanita berdiri berjajar di atas panggung tinggi tersebut. Sinta, Anko, Lilith, dan Zahra nampak menggunakan pakaian pernikahan resmi yang indah. Di samping mereka, Agni Subi berdiri tegak dengan menggunakan busana kebesaran klan naga api yang didominasi warna merah membara. Tori berdiri tepat di tengah-tengah kelima wanita itu. Ia menggunakan pakaian adat naga yang berwarna gelap dengan lambang naga emas yang besar di bagian dada. 7 kepala keluarga naga duduk di kursi kehormatan di depan panggung. Para naga ilahi, Ponik, Barong, dan para leluhur klan lainnya juga nampak berkumpul di area tersebut. Sorak-sorai yang sangat meriah meledak dari ribuan orang yang berkumpul di bawah panggung. Tori kemudian mengucapkan sumpahnya dengan suara yang sangat jelas dan lantang hingga terdengar ke seluruh penjuru benteng. Aku menerima kalian sebagai istri dalam tanggung jawab dan kehormatanku. Sesaat setelah sumpah itu terucap, suara raungan naga terdengar menggelegar dari balik awan di langit. Api besar kemudian dinyalakan secara serentak dari 4 sudut panggung utama. Upacara pernikahan resmi tersebut dinyatakan selesai dan pesta pun segera dimulai. Meja kayu yang sangat panjang disusun di halaman, dipenuhi dengan berbagai macam makanan dan minuman. Musik tradisional mulai dimainkan dengan tempo yang cepat. Tarian naga dan ponik ditampilkan secara bergantian di tengah halaman benteng yang luas. Di dekat salah satu meja minuman, Jaka dan Bon nampak berdiri bersama. Bon menatap ke arah panggung dengan wajah yang terlihat kesal namun lucu. Dasar garangan jahanam, kita susah payah menjadi kuat. Dia malah kawin, jahanam. Kasihan Nona Lunar dan Rizka di benteng surga. Jaka menahan tawanya sambil terus memegang gelas minumannya. Apakah kau iri, Bon? Bon memutar tubuhnya dan menoleh ke arah Gilda yang sejak tadi berdiri diam di sampingnya. Gilda menatap mata Bon dengan ekspresi yang sangat serius. Aku menunggu keputusanmu. Kapan kau akan menikahiku, Bon? Sudah aku bilang, aku punya istri dan 3 anak. Aku tidak mau menikah lagi. Tidak, aku akan menunggu. Keras kepala sekali kau, jahanam. Sepertinya Malika mulai ketularan Dragon Lord Garangan. Apa maksudmu, Jaka? Itu tandanya aku masih laku, sedangkan kau jomblo akut. Jomblo itu pilihan, Bon. Pilihan karena tidak ada yang mau, kan? Kau terlalu banyak bicara. Di bagian halaman lain, Julie dan Vika nampak berdiri dan berbincang dengan beberapa wanita dari klan naga. Julie tersenyum melihat kemeriahan di panggung. Setidaknya pernikahan ini terjalin dengan resmi. Vika mengangguk setuju dengan pernyataan itu. Pesta terus berlangsung dengan sangat meriah. Berbagai macam tarian terus ditampilkan untuk menghibur para tamu. Di langit, pertunjukan naga yang terbang meliuk-liuk menjadi pemandangan yang luar biasa. Ledakan api dan cahaya berbagai warna muncul di udara, menerangi setiap malam yang gelap. Upacara dan pesta itu berlangsung sangat lama. Malam pertama berlalu, dilanjutkan dengan malam kedua, ketiga, hingga perayaan itu genap berlangsung selama 7 malam berturut-turut tanpa henti. Sementara itu, di alam Pringgondani,
suasananya sangat berbanding terbalik. Langit di sana nampak gelap dan tertutup oleh asap hitam yang sangat pekat. Permukaan tanahnya retak di mana-mana, dipenuhi dengan lubang-lubang besar bekas ledakan energi. Para prajurit Pringgondani sedang berjuang habis-habisan melawan serbuan para iblis. Suara benturan senjata dan logam terdengar memekakkan telinga di setiap sudut medan perang. Di tengah-tengah kekacauan perang tersebut, berdiri satu sosok pria dengan api yang terus menyala di sekeliling tubuhnya. Desta melangkah maju dengan tenang di antara para mayat yang bergelimpangan. Beberapa iblis melihat keberadaannya dan segera melakukan pengepungan. Salah satu iblis berteriak dan memberikan perintah, "Serang dia!" Desta sama sekali tidak panik. Ia justru mengangkat kedua tangannya ke atas. Majulah semuanya, niating sunajiku, komarakini. Tiga iblis tidak sempat menghindar. Tubuh mereka langsung hangus terpanggang dan jatuh tidak bernyawa ke tanah. Seekor iblis lain mencoba melompat untuk menyerang dari arah samping dengan cakarnya yang tajam. Desta memutar tubuhnya dengan cepat untuk menghindari serangan itu. Ajiku, Komarapati. Kombinasi ledakan api dan sambaran petir menghantam tepat di dada iblis tersebut. Tubuhnya terbelah menjadi dua bagian dan langsung terbakar menjadi abu sebelum menyentuh tanah. Melihat kengerian itu, beberapa iblis lainnya memilih untuk mundur dan menjaga jarak. Desta kembali melangkah maju ke depan dengan tatapan yang dingin. Satu lagi, geni surgawi. Kobaran api turun dari langit menyerupai hujan meteor dan menghantam kerumunan iblis yang tersisa. Tanah di bawah mereka pecah berkeping-keping. Para tubuh iblis tersebut terlempar jauh akibat daya ledak yang dihasilkan. Para prajurit Pringgondani yang melihat aksi tersebut mulai bersorak dengan penuh semangat. "Wah, ini hebat sekali! Kita bisa menang jika terus seperti ini." Desta tetap berdiri tegak di tengah kobaran api yang masih menyala di sekitarnya. Nafasnya terlihat sangat stabil, seolah serangan-serangan itu tidak menguras tenaganya sama sekali. Ia kemudian menoleh ke arah kanan. Ia melihat beberapa iblis terakhir yang masih hidup sedang berusaha melarikan diri dari medan perang. Desta melakukan lompatan tinggi ke udara, kemudian menghantamkan tangannya ke permukaan tanah. Gelombang api yang panas menyebar secara melingkar ke segala arah, menjatuhkan semua iblis yang mencoba kabur hingga mereka tidak berdaya. Perlahan-lahan, suasana di medan perang itu mulai menjadi sepi. Suara jeritan iblis menghilang, hanya menyisakan suara kayu dan tanah yang masih terbakar. Desta mendongakkan kepalanya, menengok ke arah langit yang masih tertutup asap. Asap hitam itu bergerak pelan, tertiup angin di angkasa yang luas. Desta menyeringai kecil melihat pemandangan di atasnya. Sepertinya sudah saatnya aku menyusul mereka. Di sini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Sementara itu, di benteng tengkorak yang masih nampak retak di beberapa sisi dinding utamanya, struktur batu hitam yang kokoh itu kini mulai runtuh sebagian, menjatuhkan material batu dan debu di langit-langit yang berlubang besar. 4 sosok berdiri membentuk formasi setengah lingkaran yang sangat rapat. Di hadapan mereka, sang naga kepala putih berdiri tegak tanpa goyah sedikit pun. Rambut panjang berwarna putih miliknya tergerai dan bergerak mengikuti arah angin. Sepasang matanya menatap tajam, mengamati satu persatu orang yang mengepungnya. Tang Yin melangkah maju satu langkah ke depan. "Oh, lihatlah dirimu, Tori. Kau sudah telah banyak berubah." Sang naga kepala putih memberikan tatapan yang sangat dingin. "Siapa kau?" "Lucu sekali. Kita memang bukan teman, tapi bukan berarti kau harus berpura-pura tidak mengenalku, Tori." Sang naga kepala putih mengencangkan genggamannya pada gagang senjatanya. "Aku tidak pernah melihat kalian semuanya. Menyingkirlah." Misael maju sedikit sambil mengangkat tangan kanannya ke arah depan. "Tori kawanku, pergilah
sebelum situasinya menjadi rumit. Jangan mencelakai dirimu sendiri. Pergilah. Sang naga kepala putih sedikit menyipitkan matanya, nampak bingung sekaligus marah. Siapa kalian? Kenapa bisa kalian tahu namaku? Itu tidak penting. Siapa pimpinan di sini? Pinoko menggeram rendah. Ia menghantamkan palu raksasanya ke atas permukaan tanah hingga bergetar. Kau sungguh tidak tahu tempatmu. Pinoko melangkah dengan langkah yang berat. Tanah di bawah kakinya terasa bergetar setiap kali pijakan yang ia buat. Sungguh arogan. Kau pikir ada di mana ini, ha? Biarkan aku berikan dia pelajaran. Kita lihat palu siapa yang lebih kuat. Secara tiba-tiba, Pinoko melompat tinggi ke udara. Ia mengayunkan palu raksasanya dengan kekuatan penuh ke arah kepala sang naga kepala putih. Hantaman itu mendarat di tanah dan menciptakan lubang yang sangat besar. Bongkahan batu berterbangan ke segala arah akibat tekanan yang dihasilkan. Namun, sang naga kepala putih sudah bergeser sejauh beberapa meter ke arah samping, tepat sebelum serangan itu mengenainya. Pinoko memutar tubuhnya dengan cepat ke arah lawannya. Lari kemana kau? Hadapi aku! Sang naga kepala putih menghentikan gerakannya. Ia memutar bahunya pelan untuk melepaskan otot-ototnya. Tang Yin hanya berdiri diam dan mengamati kejadian itu tanpa bergerak dari posisinya. Sementara itu, Misael menahan nafasnya melihat ketegangan yang terjadi. Sang naga kepala putih kemudian mengangkat palu besarnya tinggi-tinggi ke langit. Palu naga penghancur, Guntur Indra! Kilatan listrik menyambar turun dari langit yang mendung dan gelap itu. Pinoko sama sekali tidak berniat mundur. Ia justru mengangkat palunya menggunakan kedua tangan untuk menyambut serangan tersebut. Ajian palu godam! Dua senjata raksasa itu akhirnya bertabrakan di udara dengan suara yang memekakan telinga. Gelombang kejut yang dihasilkan menyapu seluruh halaman benteng. Dinding bangunan yang sudah retak kini semakin hancur. Debu tebal segera menutupi seluruh pandangan selama beberapa detik. Misael terdorong ke belakang hingga setengah langkah karena kuatnya tekanan itu. Wah, serangan yang sangat dahsyat. Sepertinya ada yang berbeda dengan Tori. Tidak seperti dirinya saja. Tang Yin menyipitkan matanya, berusaha melihat menembus kepulan debu. Aku juga merasakan demikian. Aku rasa dia benar-benar tidak mengenali kita. Sebenarnya, apa yang terjadi? Di pusat bawah, Pinoko dan sang naga kepala putih masih dalam posisi saling menekan palu mereka masing-masing. Tanah di bawah kaki kedua orang itu pecah dan menjadi serpihan kecil. Geding berdiri dengan tenang di atas tumpukan puing batu yang cukup tinggi. Jika dugaanku benar, manusia itu pasti datang dari dimensi lain. Dimensi lain? Wah, aku sungguh tidak mengerti, Senior Geding. Tang Yin mengalihkan pandangannya ke arah Geding yang berada di ketinggian. Apakah yang kau maksud? Manusia yang mirip dengan orang yang kami kenal berasal dari dunia di balik portal buatan itu, Senior. Itu benar. Dan kini aku tahu kenapa manusia itu mengamuk di sini. Sang naga kepala putih secara mendadak memberikan dorongan yang sangat kuat kepada palunya. Pinoko terpental dan terdorong beberapa meter ke belakang. Ujung sepatu besinya menggores permukaan tanah hingga menciptakan parit kecil. Dalam hatinya, Tang Yin mulai bergumam penuh kebingungan. Sebenarnya, apa yang telah terjadi? Ada seseorang yang mirip dengan Tori dari dunia lainnya. Apa-apaan ini? Geding kemudian melompat turun dari atas tempatnya berdiri sebelumnya. Sebelum tempat ini hancur, kita hentikan bersama manusia itu, Tang. Bisa? Tang Yin memberikan anggukan tegas sebagai tanda persetujuan. Begitu juga Misael. Kemudian, ketiga orang itu bergerak secara bersamaan dengan sangat cepat. Pinoko kembali berdiri tegak di barisan paling depan. Kini, 4 orang tersebut sudah mengelilingi sang naga kepala putih dari 4 sudut yang berbeda. Pinoko kembali mengangkat palu godamnya ke posisi siap tempur. Hentikan dan menyerahlah, atau kau akan mati di sini, manusia. Sang naga kepala putih
memutar tubuhnya perlahan. Ia menatap tajam ke 4 arah yang mengepungnya. Aku tidak akan pergi jika kalian semuanya mengatakan apa yang sebenarnya kalian lakukan dengan duniaku. Tang Yin menjawab dengan nada suara yang sangat tegas. Kami tidak tahu apa yang kau katakan itu, Tori. Misael ikut menambahkan dengan nada yang lebih melunak. Tori kawanku, aku mohon hentikan ini. Geding justru menyeringai lebar sambil mempersiapkan energinya. Aku rasa tidak perlu banyak omong. Kita hajar saja dia dan bawa ke tempat master. Keempat orang itu saling pandang sejenak sebagai kode serangan. Kemudian mereka semuanya bergerak menyerbu secara bersamaan. Tang Yin melesat dan menyerang dari arah kiri. Misael datang menyerang dari arah kanan. Pinoko menghantamkan senjatanya dari arah depan, sementara Geding melompat tinggi dan turun menyerang dari arah atas. Sang naga kepala putih menarik nafas panjang. Palu guntur indera miliknya tiba-tiba menghilang dalam kilatan cahaya yang sangat menyilaukan. Ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara. Pedang naga langit, Tianlong! Angin kencang berputar hebat di sekeliling tubuhnya. Sebilah pedang panjang muncul secara gaib di tangannya. Bilah pedang itu berkilat tajam dengan pusaran angin kecil yang menyelimuti seluruh bagian pedang. Serangan pertama datang dari arah depan melalui hantaman palu Pinoko. Pedang Tianlong dan palu raksasa itu beradu hingga memercikkan bunga api. Di saat yang sama, Tang Yin melakukan gerakan menusuk menggunakan senjatanya dari arah samping. Sang naga kepala putih memutar tubuhnya dengan sangat lincah untuk menghindar. Misael segera melepaskan sebuah serangan energi spiritual yang kuat. Serangan itu kemudian meledak di dekat kaki sang naga kepala putih. Geding turun dengan sangat cepat dari arah atas untuk menghantam lawannya. Namun, sang naga kepala putih melompat mundur dengan gesit dan langsung menebaskan pedangnya ke udara. Gelombang angin yang sangat tajam menyapu ke 4 arah secara bersamaan, memaksa para penyerangnya untuk menjaga jarak. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang sangat cepat dari arah pintu benteng yang tengah hancur. 4 sosok muncul dari balik kepulauan debu yang masih berterbangan di udara. Yuda Mantike melangkah paling depan dan berhenti di tengah-tengah halaman. Mas Tori, oh, penampilanmu sangat keren. Bagaimana kau bisa di sini? Paman Tori? Rio menyeringai lebar sambil mengangkat satu tangannya ke arah depan. Wah, kau mengamuk sendirian, Mas Tori. Hehehe. Aku suka ini. Aku suka. Hehehe. Melihat kedatangan mereka, mata sang naga kepala putih membelalak lebar karena sangat terkejut. Posisi pedangnya pun sedikit menurun. Yuda, Rio, Krepa, kalian masih hidup. Rio mengenyitkan dahinya mendengar ucapan itu. Apa yang kau katakan, Mas Tori? Sang naga kepala putih kemudian mengalihkan tatapannya ke arah Wataru yang berdiri tidak jauh dari sana. Lalu, siapa kau anak muda? Aku Wataru, Paman. Sang naga kepala putih nampaknya menggelengkan kepalanya perlahan. Wataru, siapa? Yuda kemudian mengangkat tangannya untuk memberikan isyarat kepada Tang Yin dan kawan-kawannya agar tidak menyerang lebih dulu. Kita urus apa yang sedang terjadi di sini. Tang Yin dan Misael saling bertukar pandang dengan ekspresi bingung. Pinoko perlahan menurunkan palu besarnya. Geding hanya berdiri diam sambil terus memperhatikan situasi dengan seksama. Yuda menatap ke arah rambut putih panjang milik pria di depannya itu dengan raut wajah serius. Di dalam pikirannya, Yuda mulai bertanya-tanya. Apakah yang Tori katakan? Reaksinya sama sekali tidak dibuat-buat. Penampilannya, sejak kapan Tori rambutnya panjang dan putih? Ini sungguh tanda tanya yang sangat besar. Kini, kedelapan orang tersebut berdiri membentuk sebuah lingkaran besar di tengah reruntuhan halaman benteng. Masing-masing dari mereka memiliki pertanyaan yang sangat besar di kepala mereka. Benarkah pria yang dijuluki naga kepala putih itu adalah Tori? Ataukah memang benar-benar ada 2 orang bernama Tori di tempat itu? Kejadian ini menjadi sebuah misteri yang tidak akan bisa terjawab dengan mudah. Masih di kawasan benteng tengkorak, lantai batu bergetar hebat. Suara ribuan langkah kaki
menghantam permukaan keras, menciptakan dentuman yang menggema ke seluruh penjuru aura lorong. Obor-obor di dinding bergoyang tertiup angin yang tidak beraturan. Cahaya api yang redup itu memantul ke mata para ahli spiritual yang terus berdatangan. Mereka muncul dari balik pintu gerbang yang runtuh, melompat dari reruntuhan tembok tinggi, hingga mendarat dari atap-atap yang masih tersisa. Halaman dalam benteng yang luas itu mendadak terasa sempit. Kerumunan manusia itu membentuk lautan yang mengepung satu titik di tengah. Di sana, naga kepala putih, Yuda, Rio, Wataru, Krepa, Tangyin, Misael, Pinoko, dan Geding berdiri dalam lingkaran yang semakin terdesak. Para ahli spiritual itu berteriak dengan suara yang memekakkan telinga. "Di sini! Mereka semuanya di sini! Beraninya mereka membuat ulah di sini! Tangkap! Hidup atau mati!" Puluhan pedang dan tombak, senjata berat lainnya, diangkat ke udara secara bersamaan. Kilatan logam senjata itu memantulkan cahaya yang sangat tidak stabil. Suara langkah itu kini semakin rapat dan berat. Pinoko bergeser mundur beberapa langkah. Ia mengatur nafasnya sambil menurunkan palu raksasanya sedikit. Meskipun otot di lengannya tetap tegang dan siap menghantam kapan saja. Ia menatap ke arah kerumunan di depannya. "Lebih baik kau menyerah saja, atau kami akan bertindak dengan tegas." Naga kepala putih berdiri tegak di tengah lingkaran kecil itu. Yuda dan yang lainnya berada di sisinya. Angin tipis yang tajam masih berputar pelan di sekitar mata pedang naga kepala putih, memotong udara dengan suara desisan yang halus. "Apakah kau pikir dengan jumlah bisa mengalahkan aku?" "Dia sungguh sombong dan arogan. Bagaimana jika kita serang saja?" Geding mengambil langkah maju. Ia berdiri di antara kebisingan itu dengan ekspresi yang sangat serius. "Hei, aku tahu kau kuat. Kau ingin mencari siapa pemimpin di sini, bukan? Maka ikutlah dengan kami secara baik-baik." "Aku bukanlah orang bodoh diajak masuk ke dalam perangkap begitu saja. Manusia laknat macam kalian tidak bisa dipercaya." Beberapa ahli spiritual yang mendengar hinaan itu langsung menggeram. Sepertinya bicara bukanlah solusinya." Dari sudut lain lingkaran itu, Tangyin melangkah pelan mendekati posisi Yuda dan Wataru. "Oh, lihatlah ini. Kita bertemu lagi, Mantike." Yuda tidak bergerak. Ia berdiri dengan kaki yang kokoh, membiarkan matanya terus mengunci setiap gerak-gerik Tangyin. Di sebelah Yuda, Wataru menggenggam tangannya sangat kuat. Tekanan itu begitu besar hingga lantai di bawah pijakannya mulai retak di bawah kakinya. Kau yang telah membunuh ibuku!" Suara Wataru penuh amarah dan membuat beberapa ahli spiritual di dekatnya menoleh. Tangyin memeringkan kepalanya sedikit. "Oh, siapa anak muda ini?" "Dia adalah anak Margareta, wanita yang telah kau bunuh, Tangyin." Tangyin terdiam sesaat. Ia seolah mencoba mengingat nama yang disebutkan itu. "Oh, ya. Ternyata begitu. Jadi, kau kemari ingin membalas dendam. Terlalu awal bagimu, anak muda. Lebih baik kau..." Belum sempat Tangyin menyelesaikan kalimatnya, ledakan energi warna ungu pekat keluar dari tubuh Wataru. Lantai di bawah kaki Wataru hancur berkeping-keping. Dari punggungnya muncul siluet energi yang membentuk kalajengking raksasa. Siluet itu bergerak mengikuti irama nafas Wataru yang memburu. Udara di sekeliling pemuda itu mulai bergetar dengan hebat. Yuda segera melompat mundur beberapa langkah. Ia memberikan ruang bagi Wataru untuk melepaskan kekuatannya. Beberapa ahli spiritual yang berada terlalu dekat juga ikut menjauh karena merasakan tekanan energi yang tidak biasa. Kau akan mati, Tangyin!" Energi ungu merambat turun di kedua lengan Wataru. Dari telapak tangannya, energi itu memadat dan membentuk dua bilah pedang panjang yang tajam yang berwarna ungu yang sangat gelap. Tangyin menarik langkah mundur, matanya membelalak kecil dan raut wajahnya santai seketika menghilang. "Oh, apa-apaan bocah ini? Hati-hatilah, Tang. Bocah itu sangat berbahaya." "Tidak perlu khawatirkan itu, Misa." Wataru
tidak menunggu lagi. Ia melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa. Mati kau! Bilah ungu di tangan Wataru menghantam pedang Tang Yin yang baru saja diangkat untuk menangkis. Oh, kau sungguh bersemangat sekali, bocah. Keduanya saling menyerang. Percikan energi berwarna ungu dan kilatan cahaya putih berhamburan ke segala arah saat kedua kekuatan itu beradu. Tang Yin dengan cepat memutar tubuhnya. Ia memanfaatkan celah sempit untuk melepaskan tebasan balasan yang sangat cepat. Wataru berhasil menahan tebasan itu, namun dampaknya membuatnya harus melompat mundur untuk menjaga keseimbangan. Tanah yang berada di antara posisi mereka berdua kini telah hancur total karena benturan energi itu. Pertarungan itu pecah sepenuhnya. Wataru kembali merasak maju, menyerang dari berbagai sudut tanpa memberikan jeda sedikit pun. Tang Yin terus menangkis setiap serangan dan mencoba membalas di saat yang tepat. Suara dentingan logam dan energi memenuhi sisi kanan halaman benteng. Sementara itu, di bagian lain, para ahli spiritual yang tadi hanya menonton mulai bergerak merapat. Yuda menoleh ke arah Misael. Pria berkepala botak itu berdiri tenang mengawasi situasi. Kau botak, jangan ikut campur dan mundurlah, atau kau akan mati. Misael tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Ia tetap berdiri di tempatnya dengan sikap yang sangat tenang. Aku tidak akan ikut campur. Aku tahu siapa kau. Tapi, sekalipun aku tidak ikut campur, kalian tidak akan mudah keluar dari masalah ini. Kami tidak berniat untuk keluar dari sini. Menyingkirlah. Yuda menarik mandaunya dari sarungnya. Bila senjata itu berkilat tajam, memantulkan cahaya api yang sangat merah. Yuda mengambil posisi ke samping area duel antara Wataru dan Tang Yin. Ia berdiri waspada, mengawasi setiap pergerakan di sekelilingnya agar tidak ada yang mengganggu pertarungan itu. Beberapa ahli spiritual mencoba melangkah maju untuk menyerang. Namun, saat melihat Yuda yang sudah menghunuskan senjata dengan posisi siap tempur, mereka mendadak ragu dan menghentikan langkah. Di dekat naga kepala putih, Ryo dan Krepa juga sudah berada dalam posisi tempur yang penuh. Naga kepala putih mulai memutar pedangnya dengan gerakan perlahan. Putaran itu kembali memicu munculnya pusaran angin di sekeliling tubuhnya. Ryo menggerakkan bahunya ke atas dan ke bawah untuk melepaskan otot-ototnya. Krepa sedikit menundukkan tubuhnya. Kedua tangannya terlihat bergetar ringan karena dorongan adrenalin. Pinoko yang melihat semua lawannya sudah bersiap, langsung mengangkat palu raksasanya tinggi-tinggi ke udara dan berteriak dengan suara yang menggelegar. Semuanya, dengarkan aku! Bunuh mereka! Perintah itu menjadi pemicu ledakan kekacauan. Ratusan ahli spiritual secara serentak melompat dan berlari maju menyerbu ke area tengah. Tanah di benteng tengkorak bergetar seolah ada gempa bumi karena hentakan langkah kaki ratusan orang yang bergerak bersamaan. Beberapa ahli spiritual meluncur turun. Beberapa lainnya melepaskan serangan energi jarak jauh dari posisi mereka. Ledakan-ledakan kecil mulai terjadi secara acak di sekitar lingkaran pertahanan naga kepala putih dan kawan-kawannya. Naga kepala putih mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke langit. Ia mengayunkan senjatanya dengan tenaga penuh, menciptakan sapuan angin yang sangat tajam ke arah depan. Beberapa ahli spiritual yang berada di barisan terdepan langsung terlempar mundur akibat tekanan angin tersebut. Yuda juga tidak tinggal diam. Ia melangkah maju satu langkah dengan sangat cepat. Mandaunya menebas dengan gerakan horizontal ke arah dua orang yang mencoba mendekat dari arah samping. Salah satu dari mereka terpental jauh setelah senjatanya dihantam oleh Mando Yuda. Satu orang lainnya langsung menarik diri dan mundur dengan cepat. Dari sisi kanan, pertarungan antara Wataru dan Tang Yin semakin memanas dan tidak terbendung. Energi ungu milik Wataru dan cahaya putih milik Tang Yin terus bertabrakan, menciptakan ledakan cahaya yang menerangi kegelapan benteng. Misael masih berdiri diam di tempatnya. Matanya tidak pernah berhenti mengawasi setiap pergerakan
yang terjadi di medan tempur itu. Geding melompat tinggi ke udara, lalu mendarat dengan keras di tengah-tengah kerumunan ahli spiritual lainnya. Jangan beri mereka kesempatan, hancurkan mereka! Para ahli spiritual yang ada di sekitarnya mengangguk serempak. Mereka mulai membagi kelompok untuk menyerang dari berbagai arah yang berbeda agar lawan mereka kelelahan. Naga kepala putih memutar tubuhnya dengan sangat cepat. Mata pedangnya berhasil menahan 3 serangan senjata dari 3 arah yang berbeda secara sekaligus. Tanpa membuang waktu, ia melayangkan tendangan keras ke arah salah satu penyerang hingga orang itu terpental ke belakang. Rio memalingkan wajahnya sedikit ke arah Krepa yang berada di dekatnya. "Krepa, bersiaplah, kita akan bermain-main lagi." Hehehe, aku suka, aku baru suka. Hehehe. Lautan manusia itu terus merapat, mengepung dari segala penjuru mata angin tanpa menyisakan celah sedikit pun. Dinding benteng yang sudah tua kembali mengalami keretakan akibat getaran dari berbagai ledakan energi yang saling bersautan. Debu tebal kembali memenuhi udara, bercampur dengan asap dan bau logam senjata. Kini, seluruh ahli spiritual yang ada di benteng tengkorak menyerang secara bersamaan. Lingkaran kecil, tempat naga kepala putih dan kawan-kawannya bertahan hampir tertutup sepenuhnya oleh gelombang tubuh manusia dan hujan senjata. Mau sekuat apapun kemampuan mereka, jumlah lawan yang ribuan itu terus menekan tanpa henti. Di dalam benteng tengkorak yang terkepung itu, jalan keluar seolah sudah tertutup rapat bagi siapapun yang berada di tengah sana. Halaman dalam benteng tengkorak telah berubah total menjadi lautan manusia yang haus darah. Suara teriakan perang bersautan dengan denting logam yang saling beradu. Setiap kali serangan energi meluncur, permukaan yang sudah retak hancur berkeping-keping. Udara di dalam benteng semakin gelap karena obor dinding padam satu persatu. Para ahli spiritual merengsak maju dari segala arah tanpa henti. Beberapa kelompok melompat dari runtuhan tembok yang tinggi, sementara yang lain muncul dari lorong gelap di sisi aula. Di sisi kanan halaman, area kosong terbentuk secara alami. Tidak ada ahli spiritual yang berani mendekat di wilayah itu karena tekanan energi yang luar biasa kuat. Di sana, duel antara Wataru dan Tang Yin sedang berlangsung dengan intensitas yang mengerikan. Tang Yin menahan tebasan bilah ungu Wataru dengan pedangnya. Ia menunjukkan ekspresi yang sangat santai, bahkan sebuah senyum lebar menghiasi wajahnya. Lakukan yang terbaik, bocah. Kau pasti akan mati. Kau pasti akan mati, Tang Yin. Serangan bertubi-tubi datang secara bersamaan. 2 bilah energi ungu pekat yang memanjang dari kepalan tangannya diayunkan dengan gerakan menyilang. Tang Yin hanya menggunakan satu tangan untuk menangkis kedua serangan itu. Energi ungu itu meledak saat berbenturan dengan pedang Tang Yin. Wataru terus menyerang. Ia bergerak maju dengan tebasan-tebasan pendek yang sangat cepat dan liar. Tang Yin hanya menggeser tubuhnya setengah langkah ke kiri dan ke kanan untuk menghindar. Setiap kali ada celah, Tang Yin akan membalas dengan tebasan pedang yang sangat presisi. Di sisi lain halaman, Yuda mulai terkepung. Belasan ahli spiritual maju secara bersamaan. Ada yang menusukkan tombak panjang, mengayunkan pedang besar, hingga melepaskan pukulan energi dari jarak yang hanya beberapa meter. Yuda memutar tubuhnya dengan tumpuan satu kaki. Ia mengangkat mandau di tangan kanannya dan mulai bersinar dengan terang. Mandau Sakti, Panglima Burung. Senjata itu tidak jatuh, melainkan berputar di udara dengan kecepatan tinggi. Mandau itu bergerak membentuk lingkaran besar yang meluas dan memotong apapun yang dilewatinya. Dalam satu putaran horizontal yang mematikan, puluhan kepala ahli spiritual terlepas dari leher mereka. Darah menyembur ke udara sebelum tubuh-tubuh tanpa kepala itu roboh secara bersamaan. Yuda, sang pembantai, akhirnya mulai bertindak, dan mimpi buruk akan menghantui siapapun lawannya.